Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pojok Curhat. Jadi pada hari ini saya pengen bahas tentang iklan. Masalah iklan ini memang ada pro dan juga kontra ya. Karena ada beberapa seller yang bilang nggak perlu ngiklan, yang penting pakai strategi ini, pakai optimasi ini. Sebenarnya optimasi itu juga termasuk dalam hitungan iklan ya teman-teman ya. Katakanlah teman-teman pakai cara misal fake order ataupun juga kasih ulasan-ulasan tertentu seperti itu, dan teman-teman membayar itu, mohon maaf, itu optimasi juga termasuk dengan dalam iklan ya teman-teman. Dan bedanya kalau kita ngiklan langsung ke Shopee, kita akan kena biaya cukup lumayan ya teman-teman ya. Biayanya tambahan sekitar ada tambahan sekitar 12% ya, itu buat kita deposit iklannya aja. Oke. Ini saya tampilkan untuk dashboard iklan saya. Ini terlihat dari sini, kita nggak lihat ke jumlah kliknya, persentase klik dan lain sebagainya, tapi kita lihat dari penjualan iklan dan juga biayanya iklan aja. Karena kalau dari persentase klik di sini nggak terlalu bagus ya, hanya 2,58. Tapi di sini penjualan dari iklannya cukup bagus. Ini kalau saya kalau saya hitung-hitung masih lumayan ya. Ini penjualan dari iklan, kalau saya ambil produk yang saya iklankan, itu adalah produk-produk yang memiliki margin di atas 10%. Jadi perkiraan kalau memang 10%, artinya masih di angka 7, sekian ya. Itu adalah keuntungan bersihnya dikurangi dengan biaya iklan. Saya akan coba ikut 700. Kita hitung 700 aja ya, dikurangi dengan 2.600. Ini masih ada keuntungan sekitar 4,5 itu dari iklan. Dan ini produk yang saya iklankan memang hanya beberapa produk ya teman-teman ya. Yang pasti yang saya iklankan adalah produk yang pertama, dia sudah memiliki penjualan yang cukup bagus, reputasinya juga cukup bagus. Meskipun produk saya ini sebenarnya harganya kalau dibandingkan dengan produk yang lain yang sejenis itu jauh ya teman-teman ya. Benar-benar jauh dibandingkan dengan produk misal kompetitor ya. Kompetitor ini cukup jauh. Misal kompetitor harganya di angka 100, saya bisa jual di angka 120 dan nyatanya juga masih laku teman-teman. Itulah kenapa teman-teman perlu menaikkan ataupun juga mengiklankan produk yang memang sudah laku, yang sudah ada reputasinya dan sudah masuk ke winning campaign. Nah, untuk winning campaign ini susah-susah gampang teman-teman. Karena memang untuk men-setting iklan untuk produk yang saya iklankan sampai mendapatkan penjualan dan juga biaya iklan seperti ini, ROAS-nya juga cukup lumayan ya, 27,6. Meskipun bukan yang terbaik, tapi di sini yang saya tekankan adalah penjualan dari iklannya cukup bagus, 71,5 juta dan biaya iklannya 2,6 juta. Itu dalam 1 bulan terakhir ya teman-teman ya. Bisa dilihat di bagian atasnya. Yang saya lakukan adalah ini coba-coba teman-teman. Jadi nggak bisa dalam sekali setting teman-teman langsung sukses, itu nggak bisa. Nggak ada yang namanya langsung sukses. Teman-teman bisa setting dari harga yang terendah terlebih dahulu, biarkan selama 1 sampai dengan 2 minggu. Kalau setelah 2 minggu nggak ada pergerakan, teman-teman coba ganti, naikkan dulu 50% dari biaya kliknya. Kalau ternyata 1-2 minggu lagi masih sama, berarti minggu keempat ya, 1 bulan itu teman-teman naikkan 2 kali untuk biaya iklannya. Kalau sudah 100%, nyatanya masih nggak bisa masuk iklan teman-teman ini, nggak ada penjualan yang berarti, maka teman-teman perlu mengganti kata kunci. Jadi memang untuk setting iklan ini nggak bisa kita lakukan dalam 1 hari teman-teman. Mungkin ada produk-produk yang 1 hari setting itu langsung sukses, mungkin ada, tapi itu nggak akan semuanya ya teman-teman ya. Jadi ya untung-untungan kalau iklan itu menurut saya untung-untungan ya, terutama iklan manual. Di sini saya bilang iklan manual. Kalau kita pakai iklan yang Magi MV ataupun juga yang langsung otomatis, itu ya udah pasti yang lihat banyak, tapi belum tentu yang lihat banyak belum tentu akan ada konversi. Yang lihat banyak belum tentu akan ada orderan di situ ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib tetap istilahnya cek dan juga recheck. Coba-coba lagi, karena iklan, sekali lagi iklan ini bukan satu hal yang pasti. Saya mungkin sudah mendapat formula yang bagus seperti ini ya. Kalau sudah dapat seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah maintenance iklannya. Jangan sampai iklannya kehabisan, jangan sampai produknya habis. Pokoknya jaga agar iklan dari teman-teman termasuk di saldonya dan juga produknya ini jangan sampai habis. Jadi pastikan produk yang diiklankan hanya produk yang teman-teman bisa handle. Kalau produk yang nggak bisa teman-teman handle, misal hari ini barang datang terus besok habis,
kita kosong selama 1-2 minggu, itu jangan diiklankan teman-teman. Itu akan rugi kitanya kalau mengiklankan produk-produk yang sering kosong. Kenapa? Karena sudah kita dapat posisi yang bagus, di iklannya sudah bagus, nyatanya kalau kita biarkan, dia akan turun lagi teman-teman. Kita akan ngulang dari awal lagi dan itu butuh proses yang cukup panjang. Oke, untuk hari ini itu aja ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya pengen sharing tentang cara saya men-setting iklan sampai mendapat penjualan yang cukup lumayan ya, 71,5 juta dengan biaya 2,6. Ini cukup bagus sih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat.